فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita senantiasa dibimbing, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mengkaji, mengilmui, kemudian memahami dan juga mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada kita. Maka harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan tabat dan istiqamah, berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Innahu lidzalika qadir alaih. Khana fi dinina jazakumullah. Masih melanjutkan bahasan kita di masail jahiliyah. Kemarin pada masalah yang ke-53 dari apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang bagaimana orang-orang ahlul jahiliyah, khususnya dari kalangan ahlul kitab, yang mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas tipu daya mereka. Dan itu yang mesti harus kita pahami, bahwa seperti itu sifat mereka, khususnya kepada Islam dan kaum muslimin. Ini tidak pernah mereka berhenti untuk membuat makar, membuat tipu daya, bagaimana bisa memojokkan dan bisa mengesampingkan umat Islam. Kemudian masalah yang ke-54 pun juga masih terkait dengan masalah sebelumnya, yakni ini juga bagian dari makar mereka. Merupakan bagian dari makar mereka, di mana mereka iqrar bil haq, menetapkan, mengikrarkan dengan kebenaran, tapi dalam rangka untuk menolak kebenaran itu sendiri. Ini makar yang mereka buat dan sandiwara yang mereka buat. Seakan-akan mereka adalah menerima kebenaran. Seakan-akan mereka bersahabat dengan kaum muslimin. Namun hakikatnya adalah bagaimana untuk bisa menolak kebenaran itu dan juga mengesampingkan umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka dan tipu muslihat mereka ini. Ini dari makar-makar ahlu jahiliyah. Dan ini akan terus berkelanjutan. Maka mereka mau menerima kebenaran bukan karena iqtina', bukan karena menerima kebenaran itu sendiri, namun dalam rangka, ya ibaratnya orang memancing, ya. Rela mengorbankan sedikit, tapi kemudian harapan mereka untuk dapat lebih banyak. Dan ini untuk menolak kepada kebenaran yang datang kepada mereka. Nah, ini Yahudi dan Nasrani sepanjang masih ada kehidupan akan seperti itu. Membuat makar kepada kaum muslimin. Di mana Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka di surat Al-Imran ayat yang ke-72. Allah mengatakan, aminu billadzi, mengisahkan tentang perkataan mereka. Waqala ta'ifatu min ahli kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berkata sekelompok dari kalangan ahli kitab, berimanlah. Berimanlah dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Tapi di siang hari saja. Ini siang hari menampakkan seakan mereka beriman. Wakfuru akhirah. Dan kafirlah di akhir siang. Kafirlah di petang harinya. La'allahum yarji'un. Nah, barangkali mereka akan kembali. Nah, ini dianggapnya orang-orang yang beriman. Dengan seperti itu untuk bagaimana bisa menarik. Jadi masuk di tengah-tengah kaum muslimin untuk menarik umat Islam. Agar kembali kepada kegelapan lagi. Ini maunya mereka. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala makar yang sangat dahsyat, dan itu mereka praktekkan dengan berbagai hal. Mungkin dengan cara pernikahan. Nah, seakan ketika nikah ya mau nikah Islam. Setelah itu syarat. Nah, sudah terikat, maka kemudian
diseret untuk bagaimana bisa kafir. Si muslim ini kemudian bisa kafir, baik itu laki atau perempuan. Ini diantaranya. Maka ini kita lihat bagaimana memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dari kedok yang Allah Subhanahu Wa Taala bongkar, yang harus kita senantiasa waspada. Wa makaru wa makarullah. Kemudian di sini waqfuru akhirah la'allam yarji'un. Maka ini merupakan makid, ya, merupakan tipu daya yang itu senantiasa mereka lakukan terhadap kaum muslimin dari orang-orang yang mereka menyusup di barisan kaum muslimin dari musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Dan mereka menampakkan seakan-akan mereka menerima kepada Islam. Qabulul haq, menerima kepada kebenaran. Namun mereka menginginkan untuk bagaimana membalikkan Islam itu sendiri dan membuat kerusakan dalam Islam. Dan itu makanya Yahudi dari dahulu. Ketika mereka berhasil merusak kepada Injil, kepada Taurat, ini pun juga Bani Israel seperti itu. Kemudian bagaimana bisa merusak kepada Injil pun juga dengan menampakkan mereka menjadi pengikut setia dari Nabi Isa alaihissalam. Yang awalnya ketika dengan frontal tidak diterima. Akhirnya kemudian dengan cara halus mereka lakukan. Menampakkan seakan mereka menerima kebenaran, seakan mudah dipuji-puji dan seterusnya, sampai umat Nasrani ketika itu pun juga, dan akhirnya kemudian berhasil merubah kitab Allah Subhanahu Wa Taala Injil ini. Dan itu kemudian juga dilakukan oleh Abdullah bin Saba, Yahudi. Ketika dengan kekerasan, tidak akan terima oleh kaum muslimin. Karena apa? Al-Quran dihafal oleh kaum muslimin. Sunnah-sunnah Nabi demikian. Maka kemudian menampakkan seakan dia masuk Islam. Kemudian mencari celah yang bisa kemudian membuat huru hara di tengah-tengah kaum muslimin. Dibangkitkan emosinya. Dibangkitkan asabiyahnya. Dibangkitkan dan lain sebagainya. Nah ini kemudian sampai berhasil. Dari makar yang dibuat oleh Abdullah bin Saba ini. Dari kemudian berhasil dengan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Kemudian terjadi peperangan demi peperangan. Dan sampai hari ini. Ini yang kita harus topen. Harus cepat tanggap dengan hal-hal yang seperti ini. Jeli dengan masalah-masalah seperti ini. Ini dari orang-orang yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin untuk merusak Islam dari dalam. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Terjadi di masa Rasulullah SAW, di mana mereka juga orang-orang Yahudi Madinah sering mereka mencari celah, mencari kesempatan. Ketika orang-orang Aus dan Khazraj mereka kumpul, maka mereka pun lakukan itu untuk bagaimana bisa merusak kembali kesatuan dan persatuan mereka. Diingatkan kembali dengan kisah-kisah lama dari perang Bu'ad, dari fanatisme Qabaliyah, ya, dan kadang sampai terjadi. Itu terjadi masa Rasulullah SAW, dan itu akan terus sampai waktu kita sekarang ini, dan sampai kekiam sa'ah senantiasa mereka lakukan. Yandasuna min adail Islam wa yatadhaharuna bil Islam, akan menyusup dari musuh-musuh Islam dan menampakkan kalau mereka adalah orang Islam dari kalangan orang-orang ahlul ifsad, ya, orang-orang membuat kerusakan dalam Islam ini. Dan tiada lain juga untuk membuat tasykik, untuk membuat kekacauan dan meragukan dari barisan kaum muslimin, sekaligus adalah tafriq kalimatul muslimin, memecah belah persatuan umat Islam dan juga menumbuhkan permusuhan dan kebencian di kalangan kaum muslimin serta mengkotak-kotak mereka menjadi ahzab wa jama'at, jadi kelompok-kelompok dan berbagai partai-partai yang ada. Ini adalah merupakan kaidul ada, tipu daya musuh-musuh Islam dan juga makar-makar mereka. Maka ikhwan fillah jazakumullah, beliau ingatkan di sini
fayajibu 'alal muslimina an yantabihu li hadzal makril khabith. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk intibah, untuk waspada, untuk hati-hati dari makar yang kotor ini. Wa alla yamnahu thiqata likulli ma habba wa dab. Jangan sampai memberikan kepercayaannya kepada orang-orang yang seakan memberikan pembelaan, seakan menampakkan menjadi seorang ingin menjadi seorang pahlawan dan lain sebagainya. Ini jangan memberikan kepercayaan pada orang-orang seperti ini. Bal alaihim an yujarribu an-nasa tajribatan shadiqah. Bahkan harus diuji coba. Manusia itu harus diuji coba, orang-orang seperti itu harus diuji coba dengan uji coba yang benar. Dan juga mengetes mereka, menguji mereka dengan ujian yang rinci. Apa maunya? Artinya jangan mudah kita percaya, supaya kita tidak ikut andil dalam membuat fitnah. Atau juga supaya kita tidak terjerumus dalam makar-makar mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini makar yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Seperti yang terjadi carut-marutnya di negeri kita ini. Banyaknya partai-partai yang muncul. Dan juga kita lihat khususnya dari kaum muslimin. Partai-partai yang mengatasnamakan bendera Islam. Maka ini jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya adalah tafriq. Dan yang bersorak-sorai adalah tentunya orang-orang barat. Orang-orang barat. Mereka bersorak-sorai. Maka kita lihat. Musuh-musuh Islam atau orang kafir, apakah punya mereka? Mereka nyusup di berbagai partai-partai Islam. Maka hal itu pernah ditanyakan oleh salah seorang Syekh Abdullah bin Mani, salah seorang dari kibar ulama, ketika daurah tentang perbankan Islam. Maka ditanyakan kepada beliau tentang masalah ini, masalah munculnya partai-partai ini, khususnya partai-partai Islam yang banyak yang kali. Maka beliau mengatakan namanya uang itu tidak mau, uang itu ibarat raja, tidak mau kecuali di tempat yang tenang. Tidak mau kecuali di tempat yang tenang. Maka itu tidak akan tidak akan bisa tenang. Artinya peredaran ekonomi pun juga akan terjadi carut marut. Kemudian tentang kaitannya dengan tokoh-tokoh dengan munculnya partai Islam, beliau mengatakan ini adalah ainul hizbiyah, ya. Ainul hizbiyah dikatakan pokok daripada hizbiyah. Nah, ini beliau katakan ini merupakan sebab. Maka di jamaah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan sebab ini. Kemudian beliau memberikan contoh dari orang-orang barat. Orang-orang barat saja mereka, tidak ada mereka punya partai kecuali 1, 2 atau 3 saja. Tidak lebih dari itu. Maka ini di tempat kita yang notabene-nya dalam mayoritas umat Islam, ini Allah musta'an. Itu yang terjadi. Dan ini adalah bagian yang dengan itu kemudian kita lihat apakah mereka mengangkat Islam. Wala Islam mereka bela, wala syariat mereka tegakkan. Yang terjadi apa? Itu bisa lihat sendiri. Bagaimana yang terjadi adalah padu di antara mereka sendiri. Ya. Tidak ada syariat Islam mereka tegakkan, tidak ada Islam mereka bela. Ini yang terjadi, Allah musta'an. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu. Kita cuma khawatir yang seperti itu adalah merupakan bagian daripada makar-makar makar-makar orang-orang musuh-musuh Islam untuk bagaimana mengkacau balaukan barisan dan persatuan kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini sifat-sifat mereka. Supaya kita jangan lengah, jangan terperdaya dan jangan mudah percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Ini ikhwan fillah jazakumullah masalah yang ke-54. Kemudian masalah jahiliyah yang ke-55 adalah ta'assubnya mereka dengan apa yang mereka miliki dari kebatilan. Jadi fanatisme. Sikap fanatismenya mereka terhadap apa yang mereka yakini dari kebatilan. Maka ini ta'assub madhab.
atau juga ta'assub pendapat, juga ta'assub kelompok. Dan ini juga masih rentetannya dari orang-orang ahlul kitab. Dari lanjutan ayat tadi di surat Al-Imran yang ke-73, Allah mengatakan, "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Nah, ini kan. Jangan kalian beriman. Wala tu'minu, jangan kalian beriman illa liman tabi'a dinakum, kecuali kepada, jadi jangan kalian percaya, kata mereka, jangan kalian percaya kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Ini kita lihat doktrin yang mereka tanamkan kepada anak buah mereka, kepada kelompok mereka. Jangan percaya kecuali kepada orang yang mengikuti kalian. Ini doktrin yang mereka tanamkan. Jelas dengan kebatilan yang ada pada mereka ini. Maka ini ya khonafidina jazakumullah. Jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka orang-orang ahlul kitab. Jadi sikap ta'assub dzamim yang tercela dan juga yang berpegang teguhnya dengan sesuatu yang batil. Padahal mereka tahu dengan kebatilan yang mereka lakukan ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, termasuk dari perkara jahiliyah adalah ta'assub kepada mazhab yang batil, kepada pendapat yang batil, kepada keyakinan-keyakinan yang batil. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensikir dari perkataannya orang-orang ahlul kitab, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman, kami percaya dengan apa yang turun pada kami saja. Kalau tidak, tidak. Ini asabiyahnya mereka. Jadi mereka mengimani, orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengimani kepada apa yang ada pada mereka saja. Maka yang seharusnya adalah wajib untuk mengimani kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap para nabinya. Baik itu nabi-nabi yang dari Bani Israel atau yang lainnya. Maka kita wajib mengimaninya. Maka pada mereka ini tidak seperti itu. Tidak mengimani kecuali kalau itu dari nabi-nabi mereka. Khususnya dari kalangan Bani Israel. Yahudi dan Nasrani sama. Yahudi dan Nasrani ini karena ini turun kepada Bani Israel. Maka sementara mereka sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana kebiadaban mereka, orang-orang Bani Israel ini yang membunuhi kepada para nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Falima taqtuluna anbiya Allah? Mengapa kalian membunuhi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian apakah ada dalam syariat kalian untuk membunuh para nabi? Ini kalau kemudian persangkaan mereka itu benar, keyakinan mereka itu benar, apakah ada dari syariat mereka itu untuk membunuh kepada para nabi? Maka ini Yahudi seperti itu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kerusakan-kerusakan terjadi pada mereka yang itu terus turun-temurun mereka tularkan kepada generasi berikutnya. Kalau atau tidak kepada kelompok mereka orang-orang Yahudi itu sendiri, maka kita lihat bagaimana kepada orang-orang dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah ini. Yang mereka juga kita lihat seperti itu. Jadi kalau nenek moyang mereka membunuh kepada para nabi adalah satu hal yang ringan, maka orang-orang Syiah pun juga kepada para sahabat, orang-orang mulia adalah sangat ringan sekali. Dan kalau kepada para sahabat, orang-orang mulia seperti itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, ini sangat ringan. Bagaimana dengan kita? Yang termasuk awamul muslimin, lebih tidak berharga, lebih tidak berarti lagi bagi mereka. Maka ini itu turun-temurun ya dari mereka orang-orang ahlul kitab diwariskan. Maka ini juga masuk dalam kategori mengikuti jalannya orang-orang ahlul kitab dalam ta'assub mereka terhadap pendapat atau prinsip mereka yang batil adalah ta'assubnya para pengikut mazhab dengan mazhab mereka yang itu dengan tanpa dalil. Ketika mengikuti pendapat dengan tanpa dalil, maka wajib bagi kita kaum muslimin semuanya dan juga kita yang masih ada kesempatan untuk belajar untuk senantiasa mengikuti kepada al-haq,
Mengikuti kepada al-haq. Al-haq wa haq wa yuttaba. Apa itu al-haq? Al-haq itu adalah sihhatul dalil wa sihhatul istidlal. Kebenaran itu diukur dengan kesahihan daripada dalil dan kesahihan dari sisi pendalilannya. Dalilnya benar, pengambilan dalilnya pun juga istinbat dari hukum dari dalil tersebut juga benar. Ini kebenaran diukur dengan dua hal ini. Sihhatul dalil wa sihhatul istidlal. Maka ini yang kita ikuti. Bukan pada fulan wal alan atau pendapat. Apalagi kalau pendapat itu bertentangan dengan riwayat. Maka kalau kemudian kita mengikuti pendapat orang, tentunya pendapat orang macam-macam. Mereka juga masing-masing punya dalil, punya alasan. Tapi kalau kemudian pendapat itu bertentangan dengan dalil, maka sebagaimana kaidah dikatakan, al-ibratu bima rawa la bima ra'ah. Dalil itu dengan riwayat bukan dengan pendapat. Dalil itu dengan riwayat bukan dengan pendapat. Ini yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ya. Oleh kebanyakan kita. Karena apa? Beragama itu hanya bebek saja. Hanya taklid saja. Ketika melakukan, ini kan ada dalil, ada ulama berpendapat seperti ini. Tidak semua pendapat itu harus kita ikuti. Hatta pendapatnya para imam sekalipun. Kalau ternyata bertentangan dengan dalil. Tanpa mengurangi hormat kita kepada mereka para ulama. Al-haqqu ahaqqa yuttaba. Yang hak itu lebih berhak untuk diikuti. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru juga ada orang ingin ta'adud. Ingin poligami. Poligami sunnah. Dan itu dibolehkan oleh syariat manakala persyaratannya semua terpenuhi. Semua terpenuhi. Tidak ada larangan. Tapi jangan pelintat-pelintur. Karena yang ngajari sunnah poligami pun juga terang-terangan. Jantanlah. Tidak pakai pelintat-pelintur Rasulullah SAW sendiri. Apakah kemudian pakai delik-delikan, pakai? Tidak ada itu. Meskipun memang tidak ada syarat istri pertama atau istri sebelumnya itu harus dapat izinnya, itu tidak harus. Tapi yang jelas itu semua persyaratan harus diilmui betul. Ini akhirnya karena tidak mendapat ridha, kemudian menikah tanpa wali, kan jadi rusak. Hanya karena syahwat sampai kemudian merusak syariat, menentang kepada syariat, hanya perkara syahwat saja. Maka ketika diingatkan, dinasihati, kan ada pendapat. Ada memang pendapat mengatakan seperti itu. Ada, kalau bilang pendapat saya katakan ada. Tapi apakah sesuai dengan dalil? Rasulullah SAW mengatakan, La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Itu syarat sudah. Artinya tidak sah pernikahan itu. Nekat. Ini orang nekat. Hanya karena menginginkan untuk poligami. Sampai kemudian ini terjadi sudah. Enggak kumpul kebo seperti itu. Akhirnya kemudian nikah tanpa wali sudah. Kemudian pihak perempuannya menginginkan untuk resmi dan seterusnya. Tak bisa sudah. Akhirnya istri pertamanya jadi korban. Pakai KTP bujangan. Nggak bisa, udah tua. Udah punya cucu lagi nih. Bujangan, bilang bujang. Terus katanya udah cerai. Istri udah mati. Istrinya pertamanya masih seger, buger itu. Bilang sudah mati. Enggak boleh seperti itu. Itu aja nggak bisa. Akhirnya apa? Dibuatnya surat cerai. Dengan berbagai alasan. Istri pertama tanpa tahu menau dari istri pertamanya. Hanya karena syahwat saja ini. Tanpa tahu menau, dia katanya saya baca surat itu masalahnya. Bilang katanya sudah 8 tahun ini tidak taat dan gini-gini. Kasihan sekali seorang ibu, subhanallah, sudah punya cucu sudah bilang itu. Tanpa ngerti apa-apa ini. Dengan katanya saya nggak berniat untuk menceraikan. Pokoknya ini semuanya supaya dapat. Ini kita lihat syahwat.
Hanya karena syahwat kemudian rela mengorbankan pada syariat. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini naudzubillah sama naudzubillah. Fakta dan kenyataan seperti itu. Ini kaum muslimin ya, notabene yang orang masih sholat. Ya. Seperti itu. Maka ini pentingnya untuk kemudian kita beragama itu di atas basirah, ya. Beragama di atas ilmu. Ini parahnya. Ya. Apalagi sekarang ini, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka ini benar ya. Kita berusaha untuk mengais ya. Kebenaran itu, subhanallah, sudah tertumpuk dengan begitu sekian banyak syubhat-syubhat yang ada. Ditambah lagi dengan berbagai yang balutan-balutan yang seakan itu adalah satu hal yang baik. Ini makar-makar, nggak lepas daripada makar-makar musuh-musuh Islam. Untuk bagaimana umat Islam itu sendiri juga tidak berilmu dalam agamanya. Kan sama seperti keadaan orang-orang Nasrani, mereka beragama dengan tanpa ilmu. Maka kemudian orang yang penting ini pendapat gitu. Asal pendapat saja, tanpa kemudian kembali kepada dalil. Maka ini khonafidin jazakumullah. Ini beliau ingatkan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa nahnu la na'khudhu madhhab bi kulli ma fihi min isabatin wa khata'. Kita tidak boleh untuk mengambil mazhab dengan semua apa yang ada dari yang benar atau yang salah. Pokoknya ini mazhab. Yang benar diikuti, yang salah juga demikian. Pokoknya asal itu dari mazhab. Tidak seperti itu. Dan itu bukan agama. Bal na'khudus shawab wa natrukul khata'. Kita ambil yang benar sesuai dalil. Dan kita tinggalkan yang salah. Meskipun itu dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah misalkan. Orang-orang yang mereka adalah terkenal dengan keimamahannya, kesolehannya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Dan kalau kemudian fatwa-fatwa mereka ternyata tidak sesuai dengan dalil, banyak alasan. Banyak alasan. Mungkin ya, dalil belum sampai kepada mereka. Ini sangat mungkin sekali. Kemudian yang kedua, atau mungkin dalil itu sampai, tapi menurut mereka adalah dalil itu lemah. Maka kemudian mereka berpendapat dengan yang menjadi dalil. Atau ada kemungkinan yang lain. Mungkin dalil itu sahih dan juga mereka sampai kepada mereka dan juga dalil itu sahih. Namun mungkin sisi istinbat pengambilan dalilnya kurang pas. Boleh jadi. Namanya manusia. Namun mereka para ulama, meskipun salah, hasil istihad mereka tetap berpahala. Tapi kita yang mengikuti, apa kemudian karena salah itu kemudian kita ikuti? Tidak benar seperti itu. Likulli mujtahidin nasib. Kita tidak katakan likulli mujtahidin musib. Setiap seorang mujtahid itu adalah benar. Tapi kalau kita katakan setiap orang yang beristihad, dari mereka yang memang ahli istihad, para imam, ini mereka dapat bagian dari pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala, dan kesalahannya itu maghfur, diampuni, diberi udzur. Nah, tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita salah ya salah, karena kita bukan ahlul ijtihad. Meskipun kemudian kita bersandar kepada, ini pendapat Imam Syafi'i. Sekali lagi, kalau pendapat ternyata mereka salah, tidak bisa kemudian mereka akan berlepas diri dari pendapat itu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, in sahhal hadits wa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku dan aku rujuk meskipun aku sudah meninggal. Ini prinsip ya. Maka terkadang beliau-beliau ini tersalah ya dalam istihadnya, boleh jadi karena masalah-masalah seperti itu. Dan itu mereka tawadhu dalam masalah ini. Diakui mereka. Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad mengatakan engkau lebih ngerti tentang hadis daripada saya. Ini tawadhunya, padahal Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Tawadhu sekali. Maka kalau engkau tahu mana ada hadis yang sahih di Basrah, di Kufah, di Mesir, sampaikan pada saya. Saya akan cari. Ini seorang imam seperti itu. Maka ini jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga kesalahan-kesalahan yang terjadi. Maka pendapat-pendapat itu tentunya adalah dilihat kepada dalil. Kalau sesuai dengan dalil, maka itu yang kita ikuti. Kalau tidak sesuai, maka sekali lagi kita tinggalkan. Tanpa mengurangi penghormatan kita kepada mereka para ulama.
Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan lebih menegaskan lagi, fa idza kunta hambaliyan wa ra'aita as-shawaba fi mas'alati min al-masail mal-maliki, jika engkau seorang hambali yang bermadzhab hambali, bolehlah. Tapi engkau melihat kebenaran itu dalam satu masalah dari masalah-masalah yang ada, itu bersama madzhab Maliki atau bersama madzhab Hanafi atau bersama madzhab Syafi'i, khud, ambillah biqaul al-Maliki wa Syafi'i atau Hanafi. Ambillah pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah atau Hanafiyah yang ketika kebenaran itu bersama dengan mereka. Wa in kana khilafu madhhabik, meskipun itu menyelisih mazhabmu sendiri. Kenapa? Li'anna hadafakal haq, karena tujuanmu itu adalah mencari kebenaran, bukan pembelaan kepada mazhab. Ini kita lihat, memang saya dapati seperti itu. Ya, masyayikh ulama Saudi seperti itu. Saya pernah duduk bersama dengan Syekh Husain Al-Syekh. Beliau seorang, kalau mazhab kita ma'ruf di Saudi adalah mazhabnya Hambali. Yang dikaji banyak fikih-fikih Hambali. Namun tidak sedikit, sering sekali dalam pembahasan-bahasan fikihnya berbagai masalah, sering melontarkan kata-kata, hari ini kita terpaksa harus bermusuhan dengan Hambali. Besok hari mengatakan, hari ini kita bela Hambali. Itu sering seperti itu. Jadi bukan asabiyah. Karena apa? Mencari kebenaran. Ketika dengan fiqhul muqaran, ya, dengan perbandingan mazhab dan juga diukur dengan dalil. Ketika kebenaran bersama ini kita lihat seperti itu para ulama tidak mengajari kepada kita untuk kita ta'assub. Kan? Dan kalau kemudian bermadzhab silakan bermadzhab. Para ulama dahulu juga bermadzhab. Ibnu Hajar Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i, ya. Qurtubi Maliki. Tapi apakah mereka kemudian mengajari atau memaksa kita untuk kemudian mengikuti pada mazhab tertentu? Tentunya tidak demikian. Atau Imam Syafi'i misalkan, memaksa untuk kita mengikuti pendapat beliau, tidak. Namun ini yang memang yang masyhur, ya, dari imam mazhab yang empat. Namun sekali lagi, manakala kebenaran itu bersama dengan mazhab yang lain, maka tanpa mengurangi ini. Karena pembelaan bukan pembelaan kepada mazhab, tapi pembelaan kepada kebenaran yang sampai kepada kita. Ini. Maka beliau mengatakan, khud biqaulil Malik wa Syafi'i Hanafi wa in kana khilafu madhhabik. Lianna hadafaka al-haq. Ambillah pendapat mereka. Meskipun itu menyelisih mazhab kita. Ya. Karena tujuan kita adalah membela kebenaran, bukan ta'assub. Qala wal ibratu bima qama alaihi dalil. Maka ibrah yang diambil itu adalah yang tegak padanya dalil. Yang memiliki dalil yang sahih, itulah yang diikuti. Dan ini yang wajib. Hadza huwal wajib. Ini yang wajib dalam kita beragama. Ini jika kita memang mau belajar mengkaji. Atau kalau jika kita memang kesulitan, maka kita bertanya kepada orang yang kita anggap percaya. Kita percaya dari ini dalam agamanya, artinya kita merasa aman dalam agamanya. Kita mesti bertanya kepada ahlul ilm, kepada para ulama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul dzikr jika kalian tidak tahu. Kan enak. Apalagi sekarang ini, masya Allah, satu hal yang gampang sekali, ya. Untuk kita mencari jawaban, satu hal yang gampang, ya. Tapi kalau dengan teknologi yang ada sekarang ini, subhanallah, sangat ringan dan murah sekali untuk mendapatkan satu jawaban. Ya, satu yang ringan. Ini. Dengan telepon, dalam sesaat kita bisa mendapatkan jawaban. Atau dengan browsing, kita masya Allah, ya. Ini, subhanallah, banyak. Ini. Ketika satu masalah, sering seperti itu. Ketika masalah terjadi kerancuan, langsung nanti muncul, ya. Di Multaqa Ahlul Hadits ini, ya masya Allah, yang banyak ini Multaqa Ahlul Hadits, blognya Ahlul Hadits di sini, diskusi yang sangat luar biasa di situ, saling memberikan luar biasa. Tapi sekarang subhanallah, sekarang blog-blog itu dijadikan ajang untuk kalau yang untuk bisnis lah, bagus lah. Tapi parahnya untuk saling saling ngeseroy orang, ya, saling menjatuhkan, saling mace dan macam-macam ini.
Nah, karena nggak adu Arab kan yo ngomong sak metune gitu kan. Kalau adu Arab saya nggak berani. Karena bakal adu otot mesti gitu kan. Sampai kata-kata yang kotor-kotor keluar. Inilah wala quwwata illa billah. Maka ini kita juga khawatir seperti itu dimasuki oleh mereka. Ya. Apalagi komen-komen kadang-kadang subhanallah ini. Kalau diikuti komen-komen itu maka ini ikhwan fillah jazakumullah teknologi yang ada, maka itu juga dimanfaatkan untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan, masya Allah akan lebih barokah. Ya. Teknologi yang akan dimanfaatkan ini, masya Allah untuk akan lebih barokah. Maka hal seperti ini manakala kita tidak tahu, pentingnya untuk kita bertanya kepada orang-orang ahlul ilm yang mausuqin, yang bisa dipercaya. Maka dan ini insya Allah yang supaya kita terhindar dari ta'assub, dari fanatisme kepada pendapat ini. Dan juga tetap kita juga pertimbangkan. Tapi tetap ini juga kita dituntut untuk senantiasa kita belajar mengkaji dan mengilmu dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin insyaallah sekali lagi sekarang ini sudah tidak ada alasan lagi ya. Banyak cara untuk kita bisa kalau dulu dikatakan banyak jalan menuju Roma katanya ya. Sekarang banyak jalan untuk kita mencari kebenaran. Artinya teknologi sekarang ini sangat banyak sekali untuk kita bisa mendapatkan kebenaran. Kalau toh kemudian untuk kita istilahnya thalabul ilm mengkhususkan itu belum ada kesempatan, masih ada cara-cara yang lain yang memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan kebenaran. Berbeda dengan dulu para ulama, sangat sulit sekali. Mereka harus berjalan berhari-hari hanya untuk satu hadis saja. Hanya untuk satu hadis saja mereka harus berjalan dari berbagai negeri. Dan itu perjuangan para ulama. Al-Imam Az-Zuhri misalkan, hanya untuk satu hadis, dan ini hanya untuk membenarkan hadis ini benar atau tidak, tentang kepalsuan sebuah hadis. Berjalan, jadi dirunut terus dari Kufah ke Mekah, kemudian dilempar lagi ke Madinah, di Madinah lagi ke Syam. Ini kita lihat bagaimana jarak demikian jauhnya. Hanya untuk satu hadis. Mereka rela seperti itu. Lah kita barang mungkin sesaat, 2 saat ya. Untuk duduk belajar. Maksud nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu. Kita para ulama gila. Kita lihat bagaimana para ulama. Hanya untuk satu hadis saja. Bahkan ini bukan untuk untuk mencari pembenaran saja. Dari hadis yang sampai kepada kita. Itu kita lihat perjuangan para ulama sangat luar biasa. Maka ini ini yang mestinya kita kita ambil faedah ya, dari perilaku para ulama. Tiada lain adalah demi menjaga kepada kemurnian dan kesucian agama yang ada. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita lanjutkan berikutnya. Wallahu taala alam. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.